Halo semua, selamat datang kembali di YouTube channel Simbah Stiker. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa bro dari Pekanbaru. Dia adalah salah satu pionir stiker Pekanbaru. Siapa dia? Ceng ceng. Ya, Bang Ade Upgrade Stiker Pekanbaru. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat mas. Alhamdulillah sehat. Ini ngomong-ngomong stiker Pekanbaru gimana nih perkembangannya? Stiker Pekanbaru perkembangannya sedikit tersendat. Kok bisa? Corona kah? Ya termasuk salah satunya corona. Tapi yang lebih membuat kita sedih, Ya. fungsi dasar stiker itu udah hilang dari kegunaannya gitu. Iya. Jadi semata-mata bisnis tok jadinya, bukan lagi seni atau kegiatan yang mengasihkan lah. Oh gitu. Kalau menurut kita ya. Mungkin ada apa? Mungkin ada terkendala masalah harga atau gimana gitu? Ya termasuk harga sih mbak. Harga ya. Kalau Bang Ade ini setahu saya kan sebagai apa? Penjual seni ya, penjual kreativitas seni. Nah itu cara ininya gimana itu? Cara jualnya di Pekanbaru supaya bisa harga itu bisa tetap up untuk apa? Upgrade sendiri atau gimana? Cara jualnya? Ya. Jadi kita tetap mengedepankan pelayanan, kualitas. Habis itu yang paling penting sih stiker itu adalah seni, maksudnya kegiatan untuk membuat identitas kita sendiri lah gitu. Oh gitu. Jadi kan banyak macam-macam nih orang kadang menjual stiker itu kan karena dia melihat bahannya, terusan banyak sedikitnya. Nah itu kan bermacam-macam. Ada juga yang menjual karena ngelihat kerumitan seninya atau gimana. Nah Bang Ade ini salah satunya di. Kita ngomong serius ini mbak? Iya serius. Itu banyak yang nonton loh, tuh lihat tuh. Ya yang ringan-ringan aja lah mbak, jangan berat-berat. Jadi Bang Ade ini gini bro, beliau ini menjual stikernya yaitu adalah menjual seni dan stikernya gratis, bener gak? Benar. Nah, boleh gratis stiker. Ini buat penontonnya Simbah nih, ada saran baru nih. Gimana? Stiker boleh kita gratisin, desain jangan pernah digratisin. Nah, karena apa? Karena kayak gini loh. Kalau kita ngikutin perang di harga, ya kita kan pengusaha yang jalurnya black market ya, jalur bawah tanah ya. Nggak bisa kita ngikut sama corporate yang kaya-kaya itu. Oh gitu. Jadi pas kita ngikut perang di harga, pasti kita kalah. Kita pasti jual mahal, mereka bisa jual murah karena banyak faktor ya. Tapi pas kita jual barang itu kayak gimana ya bilangnya? Ya punya nilai seni lah, jadi nggak ada rata-rata harganya, tergantung kualitas yang kita keluarkan. Jadi antara toko per toko beda ya? Ya. Seperti warteg sini sama warteg sini beda harga. Biarpun ya? sama-sama orek makannya sama bakwan. Nah betul, berarti kan dari warung sini beda ya? Iya benar Mas. Nah itu wajar bro. Stiker pun juga demikian. Mungkin nanya di tempat saya berapa, nanya di sebelah mungkin bisa lebih mahal, bisa juga lebih murah. Jadi kita nggak bisa mematok harga secara seperti apa ya, seperti harga beras atau harga telur, itu nggak bisa. Karena stiker itu pembuatan stiker itu meliputi seni, meliputi jasa pemasangan, dan meliputi beberapa tenaga ahli yang harus kita bayar sesuai kinerjanya. Setuju Mbak. Sama Simbah sejatinya prinsipnya nggak jauh beda. Berani jual mahal, tetapi kita juga berani ngasih kualitas yang bagus. Tapi banyak loh bro, rata-rata ya 90% orang yang datang ke sini jadi langganan. Artinya walaupun saya menjual mahal, artinya harga saya masih bisa diterima dengan kualitas kerjaan. Nah, itu yang harus kita jaga. Maksudnya kita kan untuk jangka panjang, bukan untuk asal bisnis stiker aja ya.
tapi jangka panjang ke depan. Nah ini gimana nih untuk kedepannya stiker nih? Untuk kedepannya khususnya untuk kawan-kawan yang di Pekanbaru lah, mungkin kalau ada yang nonton YouTube-nya Simbah ini kan. Wah ada pasti. Ya kalau dari saya sih, ayo kita balikkan ke fungsi dasarnya stiker itu. Jadi stiker itu bisnisnya itu poin kedua. Jadi pas kita senang, suka ngelakuinnya, bisnisnya, duitnya nanti datang sendiri gitu aja. Jadi nggak orientasinya gue jual murah, gue dapat untung, nggak harus selalu itu. Betul. Jadi yang penting kan bagaimana kualitas kita, bagaimana kinerja kita, maka kita akan dicari orang. Bener gak? Bener banget, tapi ini bro gini Mbak, sampai keringatan ini Mbak. Makanya kalau main ke Jakarta harus jadi artis, minimal artis YouTube. Artis YouTube ya, iya benar. Ini kita juga belajar banyak nih sama Simbah nih. Ternyata emang udah upgrade dah, udah jauh kayaknya ini udah. Enggak juga, sama aja, saya malah belajar sama sampean kok. Jadi gini, kalau di YouTube nih sebenarnya saya itu untuk iklan pekerjaan saya, untuk perform pekerjaan saya. Karena orang melihat itu kan sekarang melihatnya video, bukan melihat foto-foto saja. Jadi kalau video tentunya lebih real dan orang bisa menilai, oh iya ini bagus apa enggak, pekerjaannya ada di situ. Kalau cuma foto aja, asal efek cahayanya bagus, dapatnya bagus, keren loh bro. Yeah. Pas dideketin ternyata. Nah kalau video kan kita detail, kita ambil detailnya. Nah itu nanti hasilnya gimana. Jadi teman-teman sendiri bisa melihatnya dan mau datang mau enggak, terserah Anda. Gitu. Paling enggak kita juga buat pengertian buat teman-teman stiker, kalau stiker itu sebenarnya ya tidak murah. Tidak mahal. Kalau memang dia menghargai pekerjaan orang, tidak akan merasa mahal gitu. Kita kok di Indonesia ini banyak terkendala di jenis bahan. Kalau menurut saya ya. Jadi kalau sekarang ini kan standar kerjanya kita tuh kalau masang full buka-buka ya. Ya. Kalau kita lihat orang-orang yang dari luar itu dia nggak perlu sampai segitunya buka bumper, buka handle atau macam-macam. Iya. Nah, ada nyoba beberapa bahan yang dari luar, emang pas finishing akhir kan kalau kita masang biasa kan kering ya. Habis kita selesaikan di sudut, kita potong set gitu kan. Dia nggak ngangkat lagi, kita tekan udah dia nggak angkat lagi. Tapi pas kita pakai bahan yang sering kita pakai lah sekarang ini, pas kita lakukan yang sama kayak gitu, dia naik lagi. Makanya itu perlu kita bongkar panelnya, kita lipat kebaliknya supaya aman kan. Nah disitulah yang bikin ongkosnya jadi lumayan mahal karena ada waktu yang dibuang di situ, ada jasa bongkar pasangnya, belum lagi yang masangnya kelebihan bautnya gitu Mbak. Ya pernah. Jadi kan kita bongkar nih, bongkar pas kita pasang loh bautnya kok lebih, berarti ada yang belum terpasang nih. Kok nggak mau bongkar ulang, teliti lagi baru. Ya sering kayak gitu Pak. Nah itu dulu awal-awal yang sering seperti itu. Mendingan kurang, kalau kurang berarti kan hilang. Kalau lebih ada yang belum dipasang, itu bahaya. Nggak boleh itu terjadi. Kalau ada yang lebih harus dibongkar ulang, pasang baru lagi. Saran saya kalau misalkan ini mungkin ada distributor atau bagian yang produksi di pabrik lah, kasihlah kami di orang Indonesia ini barang yang kualitas lah dikit biar kita enak masangnya, pernah jualnya juga enak. Jadi nggak seribet yang sekarang ini, karena kalau skill mungkin ya generasinya Simbah ini udah luar biasa untuk masangan, cuman nggak bisa speed, nggak bisa expert karena terkendala di bahan. Kita jadi ngakal-ngakalin semuanya di situ. Kemarin di Thailand masuk berapa? Alhamdulillah masuk semifinal Mbak. Semifinal. Iya, biarpun jarang masang. Bang Ade ini kemarin kan ikut kompetisi di Asia ya, yang diadakan di Thailand, dan kebetulan juaranya juga orang Indonesia, Mas Askaurap, dan Bang Ade ini adalah masuk semifinal bro. Jadi tingkat Asia loh, itu bukan Indonesia loh ya. Tingkat Asia yang diadakan di Thailand, yang pesertanya dari berbagai negara Asia, dan ada yang ini ya apa? Rusia atau mana? Rusia ada, dia terus main di Asia. Swedia atau mana lagi ya? Ada juga. Dan Indonesia di situ sangat diperhitungkan. Karena apa? Karena kompak.
Satu kompak, yang kedua Indonesia, namanya bangsa Indonesia itu gigih berani bro. Walaupun coba-coba akhirnya menembus juara. Sekali coba, sekali juga mendapat juara. Mas Aska Urap dari Surabaya. Nah, beliau juga sempat dikirim di Jerman dan sayang sekali di Jerman itu karena kena diskualifikasi non teknis ya. Jadi kalau teknisnya sangat diperhitungkan karena ada non teknis di luar yang harus dia diberhentikan. Nah, berhentinya bukan karena teknis tapi non teknis gitu. Jadi gitu teman-teman, kalau di Indonesia ini sebetulnya skill kita udah bisa lah untuk di Asia nih. Karena sekelas kayak saya gitu yang baru-baru belajar masang aja udah bisa ikut main di kompetisi kayak gitu kan. Apalagi teman-teman yang mungkin udah lebih hari-harinya masang, ya mungkin bule-bule itu juga minder ngelihat kita masang karena ya judulnya aja bule kan Mbah ya? Iya. Konyol juga orang itu masang. Parah bro masangnya. Parah. Intinya kalau pas Indonesia memasang, dia itu ngeliatin semua. Ngeliatin secara detail karena Indonesia punya teknik yang beda loh. Beda. Dan ini Mbak, balik lagi ke yang tadi mutu bahan itu. Orang itu punya skill masang sekedarnya aja, tapi didukung bahan yang kualitasnya bagus, hasil pasangannya bagus juga. Pasti itu. Itu makanya. Ya mudah-mudahan ke depan ada material stiker yang mempunyai kualitas yang sangat bagus tapi harganya terjangkau oleh customer Indonesia. Itu loh yang ini. Ada beberapa masuk bahan yang punya kualitas bagus tapi harganya emang tinggi, hanya orang-orang tertentu yang bisa menjangkau. Bahkan kita tawarkan saja kadangkala customer wow banget gitu. Padahal ya memang stiker itu sejujurnya stiker mobil itu lebih mahal loh bro dari stiker daripada cat. Cat, taruhlah ngecat mobil itu 8 juta, 10 juta. Misalkan stiker itu kisaran 5 juta atau 4 juta. Kenapa saya bilang tetap mahalan stiker? Stiker 4 juta, 5 juta itu paling kisaran 2 tahun. Cat 10 tahun masih awet loh. Nah itu makanya mahalan stiker. Makanya jangan diremehkan stiker. Ada lagi Mbak, kok gitu kalau misalnya kita cat itu 8 juta, 10 juta, pas kita kasih masang yang bagus itu kira-kira 18 juta, 20 juta, tapi daya tahannya sampai 6 tahun, 8 tahun. Nah, tapi tetap bro, stiker lebih mahal. Harusnya harus lebih mahal dia daripada cat. Artinya gini, yang namanya aksesoris apalagi aksesoris otomotif, nggak ada yang murah. Buat pengertian teman-teman saja, mungkin yang memandang stiker itu murah, stiker mobil paling ya gopek lah 1 juta itu salah fatal. Ya stiker itu ya emang mahal. Jadi si Mbah ini udah berapa tahun nih Mbak bergelut di dunia stikernya? Aku sebenarnya kalau bergelut di dunia stiker itu dari zaman sekolah. Dari SMA? Dari SMA, iseng SMP lah, iseng-iseng gitu. Tapi kan tidak jadikan profesi. Kalau menjadikan profesi stiker itu 2009. Oh, baru fokus di situ ya? Iya, itu baru fokus. Dulu kadang dipanggil orang masang dibayar, panggil orang masang dibayar. Sekarang orangnya yang manggil saya datang ke sini. Jadi kalau tempat ini Mbah dari dulu di sini atau udah beberapa kali pindah? Enggak, dulu kecil di situ. Oh, dulu 2 kali 3. 2 kali 3. 2 kali 3 itu modal minus itu. Modal minus? Modal minus. Mirip kayak itu ya. Nah, kadang orang buka usaha stiker, aduh nggak ada modal, saya modal minus. Dari minus loh. Nih, coba bayangin. Saya punya uang 2,5 juta. Kalau uang 2,5 juta ini saya pegang, uang itu akan habis dalam jangka waktu paling seminggu lah. Udah lama itu. Muterlah saya nyari kios. Iseng-iseng mau buka apalah gitu kan. Ternyata ketemu di depan situ. Kiosnya harganya 5 juta. Ini sesamping lampu merah ini, Pak? Iya, sebelum lampu merah, deket. Harganya 5 juta, aku bayar 2,5 juta dulu. Berarti kan aku minus 2,5 juta. Nah, itulah modal saya. Orang dari nol ya, kalau ini dari minus ya. Iya. Terus ada lagi. Aku punya duit 200.000. Tak beliinlah stiker itu yang zaman dulu itu Desivik sama Sunfik. Profik belum ada waktu. Profik belum ada. Belum. Desivik, Sunfik tak beliin 5 meter itu merah 1 meter, biru, hitam, masing-masing 1 meter. Lah kok jalan. Akhirnya dapat duit buat beli stiker, jadilah ini. Gitu. Itu di tahun berapa tuh, Mbah?
2009. 2009 sampai sekarang berarti udah 11 tahun ya, Mbak? Ya, kurang lebih. Bingung hitungnya. Jadi selama jalan nih, Mbak, 11 tahun nih, Mbak. Hal yang paling project lah gitu, yang paling memuaskan Simbah apa nih? Yang maksudnya yang paling wah lah gitu ngerjainnya. Formula 2. Oh, ngerjain mobil Formula 2 ya? Iya. Ya itu kan nggak, Formula 2 kan terhitung di dunia itu ada berapa biji. Dan wakil Indonesia itu sepanjang masa ini kan baru 2. Iya kan? Baru 2, dan salah satunya aku masang stikernya. Itu kan suatu kebanggaan buat saya. Oh iya iya. Di mana masangnya? Dibawa ke sini atau Simbah timnya yang ke sana? Bisa pesan lewat telepon. Nanti selesai diambil Gojek bisa. Santai, Pak. Mobil Barakuda itu terlapis lilin. Oh, baru tahu gitu dong. Baru tahu kan? Baru tahu. Saya aja baru tahu sampai sana. Orang ini. Kita kerok, kita cuci lagi, baru stiker nempel. Ini ada bahan, ada komputer, bapak buat, bahan tak pinjemin, bahan tak kasih, komputer tak pinjemin, waktu free terserah sampai selesai. Nanti kalau selesai jadi seperti yang bapak inginkan, saya bayar lagi 700.000. Aku serius loh, Pak. Enak gitu udah gitu. Kamu ke Jakarta ngapain? Oh ya, kita ke Jakarta ini ada. Mau jadi artis YouTube, bro. Ada project, bukan masang stiker, masang sign CMB Niaga, finance gitu, ganti logo. Projectnya keliling Indonesia, 35 kota. Wow.